Amin? Amin. Ya, adik-adik hari ini kita mau sama-sama mau menari, melompat, dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu. Ada kakak yang cantik dan imut. Coba kak tolong perkenalkan. Hai adik-adik, ini dengan kakak Olive. Hai kak. Salam kenal ya adik-adik semua. Oke, semuanya sudah siap memuji dan menyembah Tuhan? Nah, sebelum itu kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa sama-sama biar ibadah kita hari ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oke, silakan Kak Olive. Oke adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Ambil sikap yang benar, kunci tangan, tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan Yesus baik di dalam hidup kami. Tuhan telah memberikan kekuatan, kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan hingga penuh dengan sukacita, semangat, dan kami semua siap untuk memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Yuk kakak undang semuanya tepuk tangan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Semuanya masih siap memuji Tuhan? Kita mau menyanyi, hati-hati untuk menggunakan tangan, kaki, mulut, dan mata. Semuanya siap? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kaki. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekarang mata, oke?
Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekali lagi dari awal, oke? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki sekarang, oke? Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Capek semuanya? Oke, kalau sudah capek, kakak persilakan untuk adik-adik duduk, diam, karena kita mau menyembah Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang
Kak Jeki ketemu dengan kalian. Dan Kak Jeki berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat semuanya. Nah, sebelum Kak Jeki mulai ceritanya, yuk kita satu dalam doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Kau kumpulkan setiap anak-anak yang ada walaupun mereka di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dan bukan hanya mendengarkannya Tuhan, kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah firman itu tetap tinggal dalam setiap hati anak-anak yang ada. Dan menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Masih ingat cerita Kak Jeki yang minggu kemarin? Tentang siapa? Iya, tentang Abram. Bagaimana Abram mengalahkan 5 raja dan waktu itu Abram mengalah kepada Lot. Ya, jadi minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita mengalah kepada orang lain. Minggu ini kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang percaya pada janjinya Tuhan. Oke ya. Jadi hari ini kita belajar tentang percaya kepada janjinya Tuhan. Ayatnya diambil dari mana? Yuk Kak Jeki ajak adik-adik semuanya sama-sama kita buka di Alkitab kita, masih dari Kejadian 18 ayat yang pertama sampai ayatnya yang terakhir. Ayat yang terakhir tuh ayat yang ke-33. Panjang ya, panjang, tapi kisahnya masih berlanjut dari cerita yang kemarin tentang Abram juga. Nah, ini kali yang kedua Tuhan menyatakan diri kepada Abram menyatakan tentang janjinya. Waktu yang pertama Tuhan kan berjanji sama Abram untuk Abram itu Tuhan itu memberkati Abram sehingga Abram mempunyai keturunan yang sangat banyak. Nah, sampai Abram udah tua, udah jadi kakek-kakek dan Sarah juga udah jadi nenek, tapi mereka masih belum punya keturunan. Mereka masih belum punya anak. Dan waktu itu Tuhan menyatakan dirinya kepada Abram. Kemudian Tuhan bilang sama Abram, tahun depan waktu Tuhan datang lagi ketemu sama Abram sudah menggendong seorang anak. Wah, Abram antara senang, percaya dan tidak percaya. Karena dia pikir dia sudah tua. Sarah juga sudah nenek-nenek. Tidak mungkin mereka akan punya keturunan. Tapi Abram belajar untuk percaya kepada Tuhan. Berbeda dengan Sarah. Sarah waktu dengar itu, Sarah kan lagi nguping nih. Waktu Abram sedang bicara dengan Tuhan, Sarah tuh nguping di tenda. Dia dengar-dengar apa sih yang dibicarain antara suamiku yaitu Abram dengan Tuhan. Waktu Sarah mendengar bahwa Tuhan pada saat akan datang lagi tahun depan dan dinyatakan bahwa Sarah sudah menggendong seorang anak laki-laki, kemudian Sarah berpikir, nggak mungkin karena dia udah tua banget dan Abram juga udah tua, nggak mungkin mereka punya anak. Kemudian dalam hatinya Sarah itu ketawa gitu. Dia ketawa dalam hatinya. Dan Tuhan tahu loh, walaupun itu ketawa dalam hati, tapi Tuhan tahu. Tuhan bilang gini, tidak ada sesuatu hal pun yang mustahil di hadapannya Tuhan. Jadi Sarah, kenapa engkau ketawa? Terus Sarah bilang, enggak Tuhan, aku tidak ketawa. Tapi Tuhan kan tahu, walaupun itu di dalam hati, Tuhan tahu bahwa Sarah tidak percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik, singkat cerita, akhirnya apa yang Tuhan janjikan kepada mereka benar-benar terjadi. Sarah mengandung dan Sarah mempunyai anak. Iya, jadi
apa yang Tuhan janjikan kepada mereka, Tuhan genapi. Walaupun kelihatannya mustahil buat manusia, karena udah kakek-kakek dan udah nenek-nenek gak mungkin akan hamil, gak mungkin akan mengandung, gak mungkin akan punya anak. Tapi Tuhan bilang tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan benar, akhirnya Sarah hamil dan punya anak. Dan sebelum ke sana, setelah ketemu sama Tuhan, bercerita dan Tuhan menyatakan janjinya, karena saking dekatnya Abram dengan Tuhan, jadi dia juga bisa bernegosiasi. Abram itu juga sedang mendoakan sebuah kota, yaitu Sodom dan Gomora, di mana Lot ada tinggal di sana. Adik-adik masih ingat gak ceritanya minggu kemarin? Waktu Abram berperang melawan 5 raja yang merebut Sodom dan Gomora, termasuk di dalamnya ada Lot dan istrinya. Kemudian Tuhan itu mendengar bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang di Sodom dan Gomora itu terlalu jahat. Sehingga Tuhan berencana untuk memusnahkan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Kemudian karena Abram tahu bahwa di sana ada Lot, ponakannya, kemudian Abram tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, seandainya di sana ada 50 orang yang taat kepadamu, apakah engkau akan menghancurkan kota itu? Tuhan bilang, oke. Kalau ada 50 tidak akan dihanguskan. Kemudian Abram berpikir, wah bener gak ya ada 50? Terus dia tawar lagi, Tuhan kalau ada 40 gimana? Tuhan bilang, oke, kalau ada 40 tidak akan dihanguskan. Terus dia berpikir lagi, aduh jangan-jangan gak nyampe nih 40. Terus dia bilang, Tuhan kalau 30 orang bagaimana? Apakah kau akan tetap menghancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, oke, kalau ada 30 tidak akan dihancurkan. Sampai dia juga masih mikir, ada gak ya? Berarti saking jahatnya orang di sana, gak ada orang yang benar-benar percaya sama Tuhan. Sampai Abram bilang gini, oke Tuhan, bukan bermaksud lancang, boleh gak kalau cuma 20 orang? Tuhan juga bilang, oke, kalaupun hanya 20 gak akan dihancurkan. Terus dia berpikir lagi, 20, jangan-jangan gak nyampe ini ada orang 20 yang percaya, benar-benar percaya sama Tuhan di sana. Akhirnya sampai berapa adik-adik? 10. Dia menawar sampai Tuhan, kalau begitu, kalau ada 10 orang, boleh gak jangan dihancurkan kota Sodom dan Gomora? Karena dia ngelihat siapa? Dia ngelihat ada Lot di sana, ada ponakannya di sana, sama istrinya, sama ternak-ternaknya, sama orang-orang kerjanya. Jadi dia berharap bahwa ada 10 orang di daerah Sodom dan Gomora itu yang benar-benar percaya sama Tuhan. Tapi ternyata tidak ada. Adik-adik, sekali lagi, hari ini Kak Jeki mau ngajak adik-adik percaya pada janjinya Tuhan. Tuhan gak pernah ingkar janji. Waktu yang pertama, dia berjanji bahwa akan memberikan keturunan pada Abram. Dan Tuhan memberikan juga benar-benar keturunan yang lewat Sarah kepada Abram. Kemudian waktu tawar-menawar antara Abram dengan Allah, kalau ada 50 orang, 40 orang, 30 orang, 20 orang, sampai 10 orang pun, Tuhan tetap pegang janjinya Tuhan. Tapi nanti adik-adik baca sendiri ceritanya, bagaimana ternyata di sana 10 orang pun gak ada orang yang percaya sama Tuhan. Jadi sampai kota itu harus dihancurkan. Nah adik-adik semuanya, yuk kita belajar percaya dengan janjinya Tuhan. Kalau kalian tanya, Kak janji Tuhan yang mana? Perasaan belum pernah Kak dengar janjinya Tuhan buat aku? Nah berarti gak pernah baca Alkitab. Kita bisa melihat atau kita bisa mendapat janji-janjinya Tuhan itu kalau kita membaca Alkitab. Jadi adik-adik yuk kita belajar membaca Alkitab, membaca firman
Tuhan, maka kita akan mendapatkan banyak janji-janjinya Tuhan di dalam Alkitab. Nah, beberapa minggu yang lalu Kak Jeki juga pernah ngomong sama adik-adik semuanya. Masih ingat gak? Salah satu janjinya Tuhan adalah saat kita menghormati ayah dan ibu kita, menghormati orang tua, maka Tuhan akan memberkati kita di tanah di mana kita tinggal. Jadi itu juga salah satu janji yang Tuhan berikan buat adik-adik dan juga Kak Jeki. Yuk kita belajar menghormati orang tua kita, menghormati guru kita, menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, Kak Jeki selesai hari ini dan ayat hafalannya diambil dari Kejadian 18 ayat 14 yang A. Kak Jeki ulangi, Kejadian 18 ayat 14 yang A. Bunyinya gini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ya, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jawabannya apa? Gak ada. Semuanya itu mungkin buat Tuhan. Oke, Kak Jeki selesai. Adik-adik jangan lupa untuk terus percaya sama janji-janjinya Tuhan. Pegang janji-janjinya Tuhan. Kalian bisa lihat atau kalian bisa tahu janji-janjinya Tuhan saat kalian belajar atau kalian membaca firman Tuhan. Oke, Kak Jeki selesai. Yuk kita satu dalam doa. Lipat tangannya. Dan kita berdoa, jangan lupa ayat hafalannya dihafalin. Gak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Oke, yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini anak-anak belajar untuk mereka percaya pada janji-janji-Mu Tuhan. Dan bukan hanya percaya, bukan hanya mendengar, tapi biarlah anak-anak mengalami Tuhan. Mereka menerima janji-janji yang daripada-Mu. Hamba selesai Tuhan, tapi biarlah firman-Mu terus berbicara bagi setiap anak-anak yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka terus mengandalkan Engkau Tuhan dan mereka terus percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur buat anak-anak yang sudah selesai ujian Tuhan, ulangan. Kami juga bersyukur buat anak-anak yang sudah lulus sekolah dasar Tuhan dan mereka akan masuk ke SMP. Kami juga bersyukur buat anak-anak yang sudah lulus dari TK dan mereka mau masuk di SD Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan semua anak-anak dalam tangan kuasa kasih-Mu. Biarlah mereka mendapat sekolah-sekolah yang terbaik Tuhan, yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua, anak-anak yang ada. Berikan hikmat bagi orang tua yang ada Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan bagi mereka. Sehingga mereka bisa membimbing anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan, kami mau serahkan setiap keluarga-keluarga yang ada hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati gereja kami. Kerinduan kami untuk kami bisa beribadah tatap muka, anak-anak Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau Allah yang menolong pemerintahan kami, gereja kami Tuhan. Sehingga setiap kami mengambil bagian, sehingga tidak ada penyebaran virus COVID-19 lagi Tuhan. Dan virus itu hilang dari bangsa Indonesia, dari kota Manado, dari gereja kami Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami hanya serahkan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selesai adik-adik semuanya. Kak Jeki mau doa berkat buat kalian. Yuk kalian semuanya bangkit berdiri. Jadi lepaskan berkat dari Tuhan buat kalian. Bapa, hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah berkat kecerdasan yang daripada-Mu, damai sejahtera, kesehatan menjadi bagian dari setiap anak-anak ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan perlindungan kuasa darah-Mu sempurna menjadi bagian dari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap kami dan biarlah berkat-Mu menjadi bagian mereka atas nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga dan kalian spesial. Sampai jumpa lagi. Sarangeo.